Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Pak Andi Wibowo akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu materi tentang struktur surat pribadi. Kemarin kita sudah mempelajari tentang pengertian surat pribadi dan pengertian surat dinas. Lalu tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu memahami struktur surat pribadi. Kita akan mempelajari apa saja sih struktur surat pribadi. Lalu apa saja atau apa itu struktur? Nah, apa itu struktur? Struktur dengan nama lain itu tingkatan atau bisa dikatakan sebagai susunan, bisa dikatakan sebagai pondasi. Nah, ini kita akan mempelajari tingkatan, susunan, pondasi dalam sebuah surat pribadi. Seperti itu. Lalu, apa saja struktur surat pribadi? Nah, nanti saya akan menjelaskannya secara detail. Nah, di sini ada struktur surat pribadi. Yang pertama ada tanggal dan waktu pembuatan surat, lalu yang kedua salam pembuka, lalu yang ketiga adalah paragraf pembuka, lalu yang keempat adalah paragraf isi, lalu yang kelima adalah paragraf penutup. Baik, saya akan menjelaskannya lewat gambar biar kalian memahami posisi-posisi struktur surat pribadi. Yang pertama, tanggal dan waktu pembuatan surat. Biasanya tanggal dan waktu pembuatan surat ini berada di pojok kanan atas di bagian sini. Nah, ini biasanya di poin 1, tanggal dan waktu pembuatan surat. Seperti itu. Lalu yang kedua, sebelum masuk ke dalam salam pembuka, biasanya ada nama, lalu alamat, lalu kota si penerima. Ini berada di sini. Nah, lalu yang kedua, salam pembuka. Salam pembuka itu biasanya berada di bagian sini. Di bagian sini. Nah, ini adalah salam pembuka. Tergantung mau assalamualaikum atau salam sahabat, tergantung si penulis surat pribadi. Lalu yang ketiga adalah paragraf pembuka. Paragraf pembuka ini biasanya menanyakan kabar, Ini berada di sini. Ini adalah paragraf pembuka. Lalu yang keempat itu adalah paragraf isi. Paragraf isi biasanya lebih kepada menanyakan kabar ataupun kegiatan saat ini. Ini berada di sini. Lalu yang kelima ada paragraf penutup. Paragraf penutup biasanya demikian atau ucapan harapan agar surat pribadi ini dibalas. Biasanya berada di posisi terakhir, di posisi seperti ini. Ini paragraf ke-5 atau paragraf penutup seperti ini. Nah, biasanya di bagian sini itu ada nama pengirim. Nah, seperti itu. Jadi struktur surat pribadi yang pertama ada tanggal dan waktu pembuatan surat, lalu yang kedua salam pembuka, lalu yang ketiga adalah paragraf pembuka, lalu yang keempat paragraf isi, dan yang kelima adalah paragraf penutup. Dan ini adalah gambaran dari struktur surat pribadi seperti itu. Lalu kesimpulannya yaitu seseorang yang menulis surat, khususnya surat pribadi, haruslah memahami strukturnya. Nah, agar penerima surat bisa memahami isi dan konteks dari surat tersebut. Baik, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga materi tentang struktur surat pribadi ini mudah dipahami. Terima kasih.